Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar itu kan luar biasa, udah kita bahas kemarin. Kenapa sih ya? Habis sholat itu membaca istighfar, karena istighfar itu salah satu penghapus dosa yang paling cepat kepada Allah. Ya minimal kita habis sholat berapa kali? 3 kali. Dan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi waqrib bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatidz yang saya hormati, ketua pengajian Bapak Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, dan yang saya hormati pula para orang tua kita, Bapak Haji Amin, Bapak Misan, Bapak Anin, dan juga yang saya hormati Bapak Sahadi, Bapak Subur, Sahibul Bait, Bapak Asfullah beserta Bapak Tuhur, dan juga jamaah yang lainnya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan melanjutkan membaca kitab Al-Muqaddimatul Hadrami yang karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai kepada sunnah-sunnah ya, dalam sholat. Terakhir kemarin sudah kita membahas tentang sunnah di dalam salam, mengucapkan salam. Sekarang kita paslun fi sunani ba'da salati wa fiha. Sebelumnya mari kita tawasul dulu kepada pengarang kita, mudah-mudahan ilmunya menjadi keberkah manfaat. Dapat yadalani fil futuh wal mamnuh wal rusuk wa tabatun nasl wa salatul jasad la Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rasul sallallahu alaihi hadal kitab al-imam al-alama Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yarzuqhum al-jannah wa yu'idhu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sunani ba'da salati wa fiha. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Ya udah semuanya. Yang terakhir kita kemarin membahas tentang sunnah dalam pelaksanaan mengucapkan salam. Sekarang apa nih? Faslun, adapun ini pasal fi sunani ba'da salati wa fiha, yaitu sunnah ketika selesai sholat, ya. Yundabu, disunatkan apa azikru, zikir, wa doa'u, dan doa akibat salati, selesai sholat. Jadi sunnah selesai sholat itu ngapain? Adzikru, zikir, wa doa'u, dan doa-doa, wa yusirru bihi, dan disunahkan yusirru, pelan-pelan, bihi, dengan zikir, illa, kecuali al-imama, kecuali imam, al-murida ta'limal hadirin, yang mana tujuannya adalah untuk mengajarkan para hadirin, para makmum. Nah, jadi sunnah zikir itu ketika selesai sholat. Nah, sunnahnya pelan, ya, pelan, kecuali imam. Kalau imam disunahkan kan kenceng. Nah, tujuannya apa imam bacanya kenceng ini? Yaitu ingin mengajarkan, karena tidak semua orang bisa. Ada orang yang belum bisa, ada yang bisa, kudunya bareng. Kalau bareng mah bisa, tapi kalau sendiri nggak bisa, lupa. Kadang urutannya kagak hafal, ya kan? Ya hafal, bacanya mah hafal bisa, tapi urutannya nggak hafal. Makanya imam kencengin, ya, membimbing, mengajarkan. Tuh, maka di sini kata illa li imamul murida ta'limal hadirin fayajharu. Ya, maka imam itu disunahkan kencang, fayajharu bi illa ayata'allamu. Tuh. Jadi kita nggak perlu ngapal, sering datang aja ke masjid, terus dengerin, lama-lama hafal. Ini kan konteks di mana Allah menciptakan panca indera memang buat belajar. Pertama mata, telinga, mulut, hati. Jadi kita nggak usah ngapal, nggak usah nulis, ya, nggak usah baca, dengan sering dengar saja hafal. Makanya orang dulu emang bisa baca? Jarang. Emang orang dulu bisa nulis? Jarang. Tapi jikiran hafal. Kenapa? Karena sering dengar. Karena sering itu. Orang sekarang baca bisa, nulis pinter, tapi kenapa nggak hafal? Jarang dengar. Ya, jarang dengar. Ya gitu. Jikiran kagak gitu, ya kan? Baca bisa, nulis jago. Apalagi nulis WA, waduh, Bang Madong jago nih. Voice note ya. Ngopi. Iya, ngopi mulu. Tapi kenapa jarang yang hafal itu tadi? Karena memang kita jarang dengar. Coba kalau kita nggak punya kasetnya tuh lagu, nggak punya tagnya lagu, tapi kenapa kita hafal itu lagu? Karena sering dengar. Oh, ternyata dengan sering dengar kita bisa hafal. Ya kan, orang dulu Yasin hafal nggak? Hafal, kenapa? Ya karena sering dengar. Tapi kalau suruh baca Al-Quran nggak bisa. Mereka nggak bisa, jarang. Tapi mereka bisa hafal karena sering. Nah, makanya tujuannya di sini tadi untuk mengajarkan para hadirin. Nah, gitu. Makanya generasi kita nih, anak-anak muda kita ya harusnya begitu. Sekarang mereka dengerin pikiran setiap habis
sholat. Biar apa? Biar mereka bisa, biar mereka hafal. Jadi kalau nggak mau denger, ya ngapalin. Baca, nulis sambil ngapal. Dengerin nggak mau, ya ngapalin. Ngapalin nggak mau, ya dengerin. Gitu ya, makanya banyak orang buta yang hafal Quran. Jadi antaranya kenapa? Karena mereka sering mendengar. Jadi dengan sering mendengar, insya Allah kita jadi hafal, kita bisa jadi ingat, ya. Tuh. Langsung lari. Tuh ya. Jadi tujuannya apa tadi? Ya supaya terbiasa dan kita jadi hafal. Jadi ketika nggak ada imam yang sudah biasa, kita mau maju. Kenapa? Memang udah biasa. Gitu. Karena faktor kenapa dia nggak mau jadi imam, takut pikirannya nggak bisa, gitu ya. Akhirnya imam main jorok. Oh imam belum tadi dikiranya kan begitu akhirnya. Tuh jadinya mari kita biasakan imam dikencengin nggak apa-apa, tujuannya buat mengajar. Wa yuqbilu 'alal ma'mumina bija'li yasarihi ilal mihrab. Sunnah menghadap makmum, ya, imam sunnah menghadap kepada makmum. Oh, jadi muter nih. Jadi setelah assalamualaikum, imam sunnah menghadap ke makmum, berbalik. Bija'li yasarihi ilal mihrab, menjadikan mihrab itu di sebelah kirinya. Kalau kita mihrab ada di sebelah kanan, ya. Iya. Susah muternya. Ya. Jadi kalau di sini disunahin mihrab sebelah kiri. Gak apa-apa, makmum imamnya aja kalau mau muter, biar di sebelah kanan juga. Yang penting kita menghadap. Tujuannya apa? Supaya kalau makmum kabur kelihatan kali, ya. Sendiri udah singkat. Pas dia pakai mana ya di sini. Jadi disunahkan melihat, yang menghadap. Wa yundabu bihi fi kulli wa yundabu bihi, dan juga disunahkan di dalam zikir wa fi kulli du'ain, dan setiap doa raf'ul yadain, yaitu mengangkat kedua tangan. Jadi sunnah ketika kita doa mengangkat kedua tangan. Ini adab, ya, kita ketika mau meminta kepada Allah, maka sunnah mengangkat tangan. Ya, kita kalau minta sama orang kan tangan kita nedeng kan gitu. Nah, artinya apa? Kita mintanya serius, ya. Tuh. Jadi sunnah mengangkat tangan, summa mashul wajhi bihima, dan juga sunnah mengusap muka kita selesai berdoa dengan kedua tangan. Ya, artinya apa? Mengharapkan apa yang kita minta itu dikabulkan kepada Allah, gitu ya. Jadi ketika zikir, ya zikir itu kan kebanyakan juga isinya juga doa, ya kan? Maka ketika ada sesuatu yang memang isinya tentang doa, ya kita juga disunahkan mengangkat kedua tangan, gitu ya. Nah, makanya ketika kita zikir, ya ikutin, ya, imam kencengan, yang makmum juga ngikutin, supaya apa? Bisa. Jadi jangan dengerin doang. Kalau yang udah bisa, ikutin, ya kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar itu kan luar biasa, udah kita bahas kemarin. Kenapa sih, ya? Habis sholat itu membaca istighfar, karena istighfar itu salah satu penghapus dosa yang paling cepat kepada Allah. Ya, minimal kita habis sholat berapa kali? 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi artinya kan astagfirullah itu saya minta. Jadi kalau kagak baca berarti enggak minta. Kalau nastagfirullah kami. Jadi astagfirullah itu saya. Kalau nastagfirullah kami. Karena memang di situ bacanya astagfirullah, berarti harus bacanya masing-masing. Astagfirullah, saya minta ampun. Jadi kalau imam baca, ya kita juga ikut baca, karena memang hal sendiri-sendiri, ya. Kan ada sebuah cerita, khasiat, manfaat,
dahsyatnya istighfar. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Ini sudah sering tersebar di WA kan. Imam Ahmad bin Hambal seorang waliullah, seorang faqih, ahli fikih ya, yang tinggal di Baghdad, salah satu pemimpin imam mazhab ya. Pokoknya orang hebatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika beliau di akhir hayatnya, di usia-usia akhirnya, beliau pensiun lah, tidak ikut aktivitas yang lain, mengarang kitab dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa pada saat itu beliau tinggal di Baghdad, pengen berangkat ke Basrah, kota Basrah ya, salah satu ya kota terbesar di Irak. Yang pertama kan Baghdad, terus Basrah ya. Itu jaraknya dari Baghdad ke Basrah kurang lebih 500 km lebih. Dari sini kemana? Jawa. Ke Jawa. Jawa mana nih? Iya, tengah dah. Jawa Tengah ya. Jadi ya gitu, Jawa Tengah. Iya. Kalau dulu mah naik apaan kira-kira? Jalan. Iya, naik jalan. Ya ontak paling banter banget kuda. Ya kan? Nah, jadi di akhir hayatnya ini beliau tiba-tiba kepengen datang ke kota Basrah. Padahal nggak ada saudaranya di sana, tidak janjian dengan siapapun. Maka beliau mengikuti hasratnya, berangkatlah ke Basrah. Nah, sampai di Basrah malam Isya, beliau sholat di masjid. Selesai sholat, beliau pengen tidur di dalam masjid, istirahat. Ya kalau zaman sekarang makan orang cepat viral kan. Ini sekelas Imam Ahmad bin Hambal nggak ada yang kenal, padahal ulama besar, pimpinan imam mazhab. Kenapa orang Basrah banyaknya nggak kenal? Ya, nggak ada fotonya kan? Pengen paling lihat kitabnya, karangannya doang. Kalau zaman sekarang ya aneh sedikit terkenal, cepet viral kan, langsung masuk TV ya kan, dipanggil acara kenal. Ini sekelas Imam Ahmad jarang yang kenal, padahal alirannya banyak yang ikutin, kitabnya banyak yang baca ya. Akhirnya selesai sholat Isya mau istirahat, berbuat datang Bang Dais. Orang pada pulang dia enggak, ditanya Syekh. Kalau panggilan orang Arab kan Syekh itu kan bisa jadi tuan, orang paling tua, orang yang berilmu, ya kan? Atau orang kaya. Jadi Syekh itu panggilan terhormat ya, buat orang yang kaya, buat yang berilmu, dan juga buat orang yang tua. Nah, Syekh, mau apa di sini? Nah, saya mau istirahat, kata Imam Ahmad. Saya ini musafir, nggak boleh, jangan di sini. Jadi beliau nggak memperagakan diri, lu nggak kenal gua apa? Enggak gitu, ya kan? Nggak boleh. Tapi kan saya musafir, saya mau tidur di sini nggak bisa. Keluar, ya kan? Akhirnya beliau keluar, pintu masjid dikunci, tutup. Akhirnya beliau di pinggiran masjid, emperan. Udah deh, di dalam nggak, di luar aja. Datang lagi berbuat nggak ngerti, suruh pergi keluar sana, jangan di sini. Kalau di dalam nggak boleh, di luar juga dijorokin lah. Imam Hambal ini dijorokin, ditarik keluar ya. Nah pada saat itu di samping masjid ada tukang roti, ngeliatin ya kan. Akhirnya dipanggil lah, Syekh sini, mau tidur ya, istirahat ya di rumah saya aja. Nah, rumah saya kecil tapi ada ruangan, cukuplah buat satu orang. Ya, tukang roti ini sambil membakar roti, sambil mengaduk adonan roti, ya, setengah cuek, setengah, karena beliau juga tukang roti nggak kenal siapa itu orang, dianggapnya musafir saja, ya kan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini sambil memerhatikan tukang roti, jadi setiap melakukan apa aja itu mulutnya umik aja. Astagfirullah, astagfirullah, selalu istighfar.
selalu istighfar. Menaruh roti astagfirullah, aduk roti astagfirullah. Hati sampai Imam Hambal. Ya kan? Jadi tukang roti ini jarang ngomong. Kalau ditanya, ya jawab. Kalau nggak ditanya, enggak. HGP cuma istighfar. Sambil apa dia istighfar terus. Imam Hambal melihat, dia bertanya, Tuan, jualan roti udah berapa tahun? 30 tahun. Nah, akhirnya ditanya, sejak kapan Tuan melapatkan istighfar? Ya selama saya jadi tukang roti. Terus apa yang Tuhan dapatin dari istighfar? Semua doa saya dikabulkan. Cuma satu yang belum. Apa? Saya pengen ketemu dengan imam besar pimpinan mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambali. Subhanallah, Imam Ahmad Hambali bertakbir, Allahu Akbar. Jadi ini yang menyebabkan saya pengen datang ke Basrah. Gara-gara istighfarmu. Kaget tukang roti. Berarti Anda Imam Ahmad bin Hambal? Iya, betul. Saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 30 tahun istighfar cuman kepengen ketemu dengan itu datang dewek. Ya kan? Imam Hambal juga nggak kenal. Dia nggak kenal. Nah, pada saat itulah dahsyatnya istighfar. Ya, makanya minimal habis sholat kita baca istighfar gitu ya. Ya, kalau lagi begini istighfar mungkin kurang khusyuk, ya kan? Di tempat kerjaan kurang khusyuk. Ya di habis sholat kita khusyuk istighfar, ya kan? Astagfirullahaladzim. Habis itu kita istighfar buat siapa? Liwali ya warhamhuma kama rabbayani. Buat siapa? Orang tua. Habis itu buat kaum. Ada juga di Mekah seorang guru, ya seorang kiai ajar, ya di salah satu masjid. Beliau berkata, durhaka anak yang mendoakan orang tuanya cuma 3 kali sampai 15 kali sehari. Durhaka itu anak. Nah, jamaah kan bingung loh, kok doain orang tua? Durhaka, ditanya lah selesai ngaji. Tuhan, saya nanya apa? Tadi kata Tuhan, anak yang doain orang tuanya 5 sampai 15 kali sehari termasuk anak durhaka. Iya. Kok kenapa kan doain? Sekarang berapa tahun orang tua kamu jadi nafkah buat kamu? Ya sampai saya kerja. Ya berapa tahun? 20 tahun dah. Orang tua kamu itu kerja dari jam berapa? Jam 7 sampai jam kadang-kadang malam. Berkeringat nggak? Ya jelas. Capek nggak? Jelas capek. Lelah nggak? Ya pastilah. Dimarahin orang? Ada. Iya. Sekarang kamu istighfar doain orang tua kamu berapa? 15 kali sehari. Setiap habis sholat berapa? 3. Berarti kalau habis sholat 5 jadi berapa? 15. Keringetan nggak kamu baca istighfar buat orang tua kamu 15 kali? Ya enggak lah. Capek nggak? Ya enggak. Dimarahin orang enggak? Ya enggak. Itulah yang dimaksud saya. Kalau cuma 15 kali, ya dosa. Orang tua kamu itu berapa tahun? Dicaci sama orang, dicaci maki, dihina, disuruh sama bos. Yang berkeringat, capek sana kemari, nyari nafkah buat kamu. Ibu kamu ngurusin kamu berapa tahun? Sampai keringatan, sampai nangis kadang-kadang. Ya kan, nggak tidur gara-gara ngurusin. Sekarang kalau kamu cuma bacain doa cuma 15 kali tanpa berkeringat, tanpa nangis, ya dosa lah. Ternyata kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Nah, jadi masing doain saja, kata Ustadz tadi, termasuk orang anak. Apalagi kalau nggak baca, nggak doain pisan. Nah, makanya minimal habis sholat itu baca astagfirullahaladzim li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Habis sholat fardu, ntar sholat duha baca lagi. Habis sholat tahajud baca lagi, ya kan? Mau baca doa itu kita baca lagi, ya.
Biar apa ya, kita jangan sampai ya kita balas jasa lah kepada orang tua kita, minimal dengan memperbanyak doa buat mereka, kan gitu ya. Tuh. Wa du'a wa da'watul maksura. Nah, selanjutnya yang termasuk sunnah yaitu membaca doa-doa maksur, doa-doa yang sudah terkenal, doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi, ya kan? Udah pada hafal kan doa-doanya kan? Nah, udah banyak. Silakan baca. Salah satu waktu mustajabah adalah ketika selesai sholat. Nah, itu makanya selesai habis sholat, bacalah doa. Pakai bahasa Arab boleh. Lebih perkuat lagi pakai bahasa Indonesia, silakan. Karena itu waktu yang baik kita meminta kepada Allah, ya kan? Doa itu biasanya diawali dengan pujian, ya. Ada dulu istighfar dulu, terus pujian, alhamdulillah. Terus juga kita minta tambahan diperkuat yaitu dengan salawat kepada Nabi. Baru intinya doanya apa? Allah Maha mengerti bahasa apa saja. Jadi jangan bos, yang kemarin doa boleh kabulin. Jadi doa itu ada yang dikasih sama Allah pada hari itu, ya kalau enggak ya nanti. Ya, kayak kemarin kan, tiga kelompok orang yang doanya langsung yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang dijolim. Yang ketiga, ketika mau berbuka, itu doanya dikabulkan dan atau ditangguhkan sama Allah. Tapi suatu saat akan Allah kabulkan. Makanya simpen doa kita sebanyak-banyaknya. Ya, tidak sekarang, nanti terus. Ya, itu. Selanjutnya wayan sorifa al imamu akibas salam. Sunnah keluar si imam selesai salam. Idza lam yakun sama nisaun. Kalau seandainya di satu tempat itu tidak ada perempuan. Jadi ketika bubar selesai sholat zikiran itu sunnahnya imam dulu yang keluar. Ini mah pas imam nengok kagak ada. Dewek imam. Ya. Jadi sunnahnya itu adalah imam dulu ternyata. Wa yang sarifal imam akibas salam. Ya imam dulu yang keluar. Jadi setelah doa imam keluar. Itu pun dalam yakun sama nisa. Kalau seandainya di situ nggak ada perempuan, artinya pintunya cuma satu. Pintu masjid cuma satu. Kalau ada perempuan, pintunya satu. Makanya perempuan dulu yang keluar. Perempuan selesai, baru imam. Kalau kita kan masjidnya pintunya ada dua. Nah, jadi nggak desek-desekan. Nah, jadinya imam dulu keluar, baru makmum. Ya. Wayam kusul makmum hatta yakuma imam. Wayam kusu. Jadi si makmum itu diam dulu. Jangan bergerak, jangan bangun hatta yakumal imam. Sehingga imam berdiri. Jadi imam berdiri, jalan, baru makmum berdiri jalan. Itu sunnahnya. Ya, ini berat jangan dah ini mah ya, jangan dah. Apalagi kalau imamnya tahu, amin berdiri aja lama banget, ya kan? Jalannya pelan ya kelamaan ini mah, ya kan? Iya. Boleh, bajing dari berpunak. Curhat. Di HP ada punya dia. Terus ke WA ya sekarang. Ya, jadi sunnahnya gitu. Jadi sunnahnya kalau ngikutin sunnah. Jadi imamnya berdiri, jalan, baru ya kan salaman. Kalau kita kan salaman dulu nih. Ya, salaman selesai. Insyaallah ada imam keluar jalan, baru gitu ya. Tuh. Wayan sarifa fi jihatil hajah. Wayan sarifa ya.
fi jihatil hajatihi, dan disunahkan ya. Jadi ketika tadi kan si imam sunahnya ketika selesai assalamualaikum menghadap ke makmum. Nah ketika selesai si imam pengen doa khusus pribadi, maka balik lagi menghadap kiblat. Nah, jadi ketika selesai zikir mau doa, maka sunnah menghadap ke kiblat. Wa yansarifa fi jihati, balik menghadap. Kalau salah satu sunnah doa yang menghadap ke kiblat, ya kan? Wa yafsila baina sunnah wal fardhi bi kalam. Nah ini sekarang, kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah, wa yafsila baina sunnah wal fardhi. Jadi selesai sholat fardu kan kita ada namanya ba'diyah. Nah, makanya di sini disunahkan bil kalam, dengan ngomong, dengan ucapan, berarti dengan zikir. Jadi ketika habis sholat fardu jangan langsung sholat sunnah, tapi ayat sila baina sunnah wal fardhi bi kalam, disunatkan itu dengan kalam, bicara dulu, berarti dengan zikir dulu. Yang minimal astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, doa zikir, baru sholat sunnah. Jadi jangan langsung sholat sunnah, assalamualaikum langsung sholat sunnah. Nah, nggak apa-apa sih, cuman tidak sunnahnya mah bil kalam, dengan ngomong dulu. Ngomong itu maksudnya dengan zikir dulu, dengan zikir, istighfar, doa dulu, baru sholat sunnah. Ya. Awit tiqalu wa huwa afdal, atau pindah posisi, pindah tempat. Sholat fardu di sini, ya kan? Kalau kita memang ada acara nih, nggak mau zikiran, ya kan? Udah deh, langsung sholat sunnah. Maka pindah kemana ya terserah, ke sini, ke depan, ke belakang. Pokoknya jangan di situ lagi, jangan di situ lagi. Ya, cari tempat yang lain. Itu yang sunnahnya. Apalagi kemarin kita sudah bahas, carilah yang di depannya ada apa? Yang ada halangannya, tembok, tiang, apa aja, ya kan? Huwa abdul, dan ini lebih utama daripada zikiran, gitu ya. Ya, jadi kalau kita mau buru-buru, nggak mau sempat zikiran karena ada acara, tapi pengen sholat sunat ba'diyah, maka setelah assalamualaikum cari posisi yang beda. Ya bahkan dalam hadisnya ada kan, sholat sunat itu sunnahnya tempatnya beda-beda. Ya, kita sholat kecuali taraweh jangan pindah-pindah mulu. Jadi pada itu mau jadi berantakan ntar. Ini yang bukan jamaah ya, yang sholatnya sendirian. Yang taraweh itu sunnahnya begitu, lu pindah situ, lu pindah. Ya, yang sholatnya tidak berjamaah. Nah, mau sholat tahajud misalnya nih, 10 rakaat, posisi pindah, belakang, depan, maju, kiri, kanan. Kenapa? Semakin banyak tempat sholat kita, maka semakin banyak yang jadi saksi. Nah, jadi tempat sholat itu nanti akan menjadi saksi kita, ya kan? Makanya disunahkan pindah-pindah, jangan di situ aja, kan? Itu. Wanaflu pipedi abdol. Ya, terus selanjutnya sholat sunnah itu yang paling utama adalah di rumah. Jadi kalau sholat maghrib selesai, mau ba'diyah nih di rumah sunnah, atau mau qobliyah, mau ke masjid, qobliyah dulu deh sebelum sholat di. Kalau masjidnya dekat, kalau jauh ya qobliyah nggak keburu, ya kan? Jadi sunnah, sholat sunnah itu kenapa? Biar rumah itu dipakai buat sholat, gitu ya. Nah, jadi sholatnya di masjid mulu. Nah, sedangkan rumah dewek nggak pernah disolatin. Nah, makanya disunahkan sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Ya, habis wudu ya sholat, habis sunnah wudu di mana? Di rumah. Ya kan? Sholat duha di mana?
di rumah sebelum kerja, ya kan. Sekarang kan agak siang nih subuhnya, ya kan 6:30 udah bisa masuk sholat duha. Sebelum kerja sholat dulu di rumah duha, biar rumah itu ada cahayanya, karena dipakai buat sholat. Jadi jangan di masjid mulu. Yang parah masjid kagak, rumah kagak. Itu parah deh sama ya. Ya. Wa min sunani salat al-khusu'. Nah, dikit lagi nih. Wa min sunani salat, dari sebagian sunnah salat al-khusu'. Oh, ternyata khusu' itu hukumnya sunnah. Karena tidak semua orang bisa khusu'. Jadi sunnah. Wa tartil Quran, oh termasuk tartil Quran yang kemarin juga ya saya ada keliruan. Ada di sini wa tartil Quran, ya kecuali Fatihah ya. Nah, jadi tartil Quran itu hukumnya sunnah. Wa tadabburiha, dan tadabbur, tadabbur itu menghayati ya. Jadi sunnah menghayati ya, memahami artinya itu sunnah. Ya. Karena itu semua bagiannya tidak semua orang bisa kan gitu. Khusyuk ya, diantaranya kita tahu artinya, sedangkan tidak semua orang tahu artinya. Tapi ada juga Imam Ahmad mengatakan khusyuk itu wajib. Ya. Kalau kita ngikutin Imam Ahmad ya sholat kita kagak terima semua, makanya yang khusyuk. Jangan kan kita makmum, kadang-kadang imam aja keliru, ya kan? Makanya imam yang lain ya tidak wajib khusyuk, tapi kita berusaha untuk khusyuk ya, minimal ketika takbiratul ihram. Jadi minimal itu doang dah. Allah, kita khusyuk itu. Saya sholat, ya kan? Karena khusyuk itu ingat Allah ketika takbiratul ihram. Jadi jangan takbiratul juga jangan ngelamun juga, ya kan? Tuh. Kadang-kadang kita kan menjadi imam nih, saya nih ketika baca Fatihah udah mikirin nih entar baca surah apaan ini kan, itu udah gak usah juga kan. Jadi imam entar baca surah apaan, mikir dulu kita. Tuh. Wa dukhulu fiha binasyatin wa faragul qalbi, dan juga sunnah semangat. Nah ini nih yang kagak ada kita nih. Jadi semangat dalam salat gitu ya. Jadi ketika qad qomat di salat diri. Jadi jangan duduk baik. Diem be, nungguin imam maju. Kalau imam kagak masuk iya duduk baik. Pada sini wanas binasatin semangat. Jadi kita qad qomat di salat diri semua udah. Ya kan berdiri. Wa farag isi celah maju. Jadi jangan nyuruh orang. Nah, jadi dalam hal ini kita kudu semangat dalam sholat. Jadi sunnah itu. Kadang-kadang kita berdiri duduk, akhirnya bocah maju ke depan. Bocah maju ke depan ditarik ke belakang lu. Ya tadi bukan keluar. Bocah maju kan ditarik ke belakang. Ya kan, jadi kita dulu semangat, ya kan? Biar bocah jangan sampai ke depan gitu. Bocah udah ke depan, baru ditarik-tarikin belakang sana. Ya kan? Jadi binasyatin, disunah kita kudu semangat. Nah makanya besok begitu tuh ya, ntar subuh semangat. Jadi jangan loyok, pelan banget jalannya. Mau maju ke depan dong, pelan banget. Ngatling dong, ada orang maju lah. Kitanya kudu sunnah itu sunnah. Ya sunnah. Nah, jadi jangan celingak-celingak, udah aja nyelonong. Ya kan? Dalam hal ini nggak boleh. Seperti antrian wudu juga kita nggak boleh nyuruh orang lain duluan. Meskipun dia tuaan, meskipun dia guru. Silakan Ustaz, nggak usah. Ini udah jatah kita duluan. Termasuk salat berjamaah. Nah, yang depan udah berebut aja. Jangan Pak, silakan Pak, nggak usah nyuruh orang. Nah, jadi sunahnya kita isi yang maju. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Nah, tapi sesuai dengan antrian, jangan nyodok. Jangan, nggak boleh. Udah kalau jatah kita jangan dikasih ke orang lain. Namanya dalam ibadah harus begitu. Jangan ngasih kesempatan kepada orang lain. Kenapa? Ibadah itu harus duluan. Ya. Jadi
wa dukhulu fiha binasyatin. Jadi sunnah ketika masuk sholat, ketika sudah qomat, maka kita kudu semangat, diri tegak. Jadi kodenya itu qad qamatis shalah. Kan artinya sebentar lagi sholat akan dilaksanakan. Duduk diri. Ya gitu ya. Baru kita maju cari posisi depan. Nah, kenapa? Karena sholat ya jamaah paling utama adalah di depan. Jadi jangan nyuruh orang lain. Jadi itu faslun fi syurutis salat wallahu a'lam bissawab. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doakan sahibul bait Bapak Tuur dan mantunya Bapak Asfullah biar sehat panjang umur selalu, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikasih keturunan yang salihin dan salehah. Begitu kita juga semuanya yang hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat dan keinginan kita. Yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat dunia wal akhirah. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang salih dan salehah yang banyak. Yang sudah punya anak biar jadi anak salihin dan salehah. Yang sedang belajar Allah berikan ilmu yang berkah manfaat dunia wal akhirah. Yang sedang di pesantren biar pakai betah, kampung kita biar aman dalam musibah bahaya khususnya corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.